Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adul Art. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang contoh-contoh soal ujian kompetensi bidang bimbingan konseling. Tentunya itu untuk seri yang kelima. Nah, jangan lupa kepada teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan update dan notifikasi tentang informasi-informasi contoh-contoh soal ujian kompetensi bidang bimbingan konseling selanjutnya. Pengawasan dalam pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan teratur agar kegiatan bimbingan dapat A. Terjamin keberhasilannya. B. Baik prosesnya. C. Terarah pada peserta didik. D. Mudah dilaksanakan. Jawabannya adalah D. Mudah dilaksanakan. Media bimbingan dan konseling merupakan sarana untuk memberikan layanan dengan menggunakan perangkat perantara tanpa mengurangi substansi layanan. Maka materi dan bahan layanan berasal dari A. Sumber mutakhir seperti jurnal, hasil penelitian, laporan penelitian, dan isu-isu global. B. Review terhadap hasil penelitian yang menurut pihak sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah sebagai rekomendasi penting dalam meningkatkan prestasi siswa. C. Analisis terhadap kebutuhan informasi yang diinginkan siswa, terutama menyangkut akademik, pribadi, sosial, dan karir. D. Semua materi yang bersumber dari internet menjadi referensi utama dalam pengembangan materi untuk disiapkan melalui media bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah C. Analisis terhadap kebutuhan informasi yang diinginkan siswa, terutama menyangkut akademik, pribadi, sosial, dan karir. Kegiatan berkunjung ke rumah orang tua peserta didik guna memperoleh informasi mengenai kondisi peserta didik tersebut dinamakan kegiatan A. Home visit. B. Assessment. C. Analisis data. D. Panggilan orang tua. Jawabannya adalah A. Home visit. Dalam pelaksanaan praktik bimbingan dan konseling, tahapan akhir yang paling tepat dilakukan seorang konselor apabila dia menyadari tidak dapat memberikan bantuan kepada peserta didik adalah A. Terus melanjutkan. B. Mengulangi kegiatan konseling. C. Mengakhiri hubungan konseling. D. Mengakhiri untuk sesi ini. Jawabannya adalah C. Mengakhiri hubungan konseling. Kegiatan observasi di mana observer berada di dalam situasi yang sedang diobservasi dinamakan dengan observasi. A. Observasi non-partisipan. B. Observasi parsial. C. Observasi sistematis. D. Observasi partisipatif. Jawabannya adalah D. Observasi partisipatif. Asesmen dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk analisis kebutuhan siswa dan sekolah. Temuan tersebut akan menjadi dasar dalam A. Menemukan masalah siswa. B. Merancang program bimbingan dan konseling. C. Menentukan upaya penyelesaian masalah. D. Merancang calon konselor yang akan membantu. Jawabannya adalah B. Merancang program bimbingan dan konseling. Layanan bantuan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya adalah pengertian dari fungsi bimbingan dan konseling. A. Kuratif. B.
pemahaman, C. preventif, D. penempatan. Jawabannya adalah A. kuratif. Pada penelitian tindakan kelas, bimbingan dan konseling, diperoleh sejumlah data kualitatif mengenai kemampuan dasar siswa dalam hal self-regulated learning. Maka prosedur yang harus dilakukan dalam pengolahan dan analisis data adalah A. Deskripsi, analisis, interpretasi data, simpulan. B. Deskripsi data, kategori data, validasi data, analisis data, interpretasi data, dan simpulan. C. Deskripsi data, validasi data, kategori data, dan simpulan. D. Deskripsi data, kategori data, validasi data, dan simpulan. Jawabannya adalah B. Deskripsi data, kategori data, validasi data, analisis data, interpretasi data, dan simpulan. Dalam praktik bimbingan konseling, konselor dapat menggunakan berbagai teknik. Salah satunya adalah dengan menggunakan media dalam bimbingan dan konseling, yaitu media grafis. Berikut ini media grafis yang dapat digunakan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah A. Poster, buklet, pamflet, dan makalah. B. Internet. C. Poster, buklet, dan brosur. D. Blog, chatroom, dan media sosial. Jawabannya adalah C. Poster, buklet, dan brosur. Sosiometri merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam hal pengumpulan data bagi konselor. Tujuan dari sosiometri adalah A. Mengetahui prestasi siswa, B. Mengetahui kondisi psikis siswa, C. Memperoleh informasi mengenai hubungan atau interaksi sosial sesama teman, D. Memperoleh informasi mengenai hubungan diri dengan Tuhannya. Jawabannya adalah C. Memperoleh informasi mengenai hubungan atau interaksi sosial sesama teman. Apa yang dimaksud dengan layanan responsif? A. Layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang telah dilalui di masa lalu. B. Layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya saat ini. C. Layanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. D. Layanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan masalah-masalah belajar. Jawabannya adalah B. Layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya saat ini. Suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku individu dan mendeskripsikan tingkah laku melalui skala angka atau kategori dinamakan dengan A. Teknik non-teknis, B. Wawancara, C. Catatan anekdot, D. Tes. Jawabannya adalah D. Tes. Teknik bimbingan yang dilakukan dengan cara memerankan tokoh-tokoh tertentu seperti dalam drama, tetapi konteksnya tidak keluar dari topik yang dibahas adalah A. Role model, B. Role playing, C. Simulation, D. Games. Jawabannya adalah B. Role playing. Kegiatan asesmen data wajib dilakukan oleh seorang konselor.
Kegiatan tersebut bisa menggunakan banyak teknik. Di antaranya adalah teknik wawancara. Wawancara memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Di antaranya adalah kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana cara orang tersebut menjawab. Berikut ini adalah contoh dari kelemahan wawancara adalah A. Tidak dapat dilaksanakan terhadap setiap tingkatan umur. B. Banyak hal yang sulit diungkap. C. Sangat tergantung dari kesediaan kedua belah pihak. D. Sulit untuk dilaksanakan. Jawabannya adalah C. Sangat tergantung dari kesediaan kedua belah pihak. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Bentuk kegiatan yang tepat untuk memfasilitasi tugas perkembangan siswa tersebut adalah dengan pemberian layanan. A. Konseling individual. B. Layanan klasikal. C. Layanan responsif. D. Perencanaan individual. Jawabannya adalah B. Layanan klasikal. Sifat dari layanan responsif adalah A. Preventif dan kuratif. B. Afektif dan remedial. C. Afektif dan kuratif. D. Preventif dan remedial. Jawabannya adalah D. Preventif dan remedial. Syarat catatan anekdot yang baik adalah A. Objektif, deskriptif, dan selektif. B. Deskriptif, selektif, kualitatif. C. Selektif, objektif, dan interaktif. D. Objektif, deskriptif, dan kualitatif. Jawabannya adalah A. Objektif, deskriptif, dan selektif. Alat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan derajat sikap siswa terhadap guru dan sikap siswa dalam menerima pelajaran di kelas adalah A. Sosiometri. B. Skala sikap. C. Skala penilaian. D. Catatan anekdot. Jawabannya adalah B. Skala sikap. Seorang guru telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan secara kelompok. Secara manajemen, setelah kegiatan selesai, maka yang dilakukan guru BK adalah A. Mendokumentasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan hanya sebagai bahan informasi untuk guru BK. B. Mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. C. Merencanakan layanan bimbingan berikutnya sesuai dengan kebutuhan guru BK. D. Melakukan follow up dan merencanakan konseling individual. Jawabannya adalah B. Mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. Dalam konteks program bimbingan dan konseling saat ini, sebagai komponen pendidikan yang berbasis konstruksi, maka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan dan konseling diprioritaskan untuk A. Mengadakan penyesuaian dengan tuntutan zaman. B. Menentukan pilihan pendidikan dan karir yang rasional. C. Memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi siswa. D. Membantu siswa-siswa menyelesaikan masalahnya. Jawabannya adalah C. Memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi siswa.
Guru bimbingan dan konseling ingin mengetahui seberapa jauh program layanan BK yang ia susun mampu memfasilitasi kebutuhan para siswa. Merupakan salah satu tujuan dari A. Pengembangan program berdasarkan analisis terhadap tugas perkembangan siswa. B. Evaluasi program bimbingan dan konseling. C. Analisis kebutuhan dari para siswa. D. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah B. Evaluasi program bimbingan dan konseling. Teknik untuk mengumpulkan data peserta didik dikelompokkan dalam kategori A. Tes IQ dan bakat. B. Tes lisan dan tes tertulis. C. Teknik tes dan non-tes. D. Teknik biner dan Simon. Jawabannya adalah C. Teknik tes dan non-tes. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang contoh-contoh soal-soal ujian kompetensi bidang bimbingan dan konseling. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan tentang soal-soal ujian kompetensi bidang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.